baik dari Sarpras, dukungan moral dan material dari teman-teman itu sudah memenuhi dengan baik. Untuk dukungan mereka apa? Contohnya adalah kalau dari teman saya yaitu adalah sebuah semangat, karena semangat ini sangat penting bagi saya di dalam melanjutkan guru penggerak ini. Ya, seperti ayo Pak Abi, kita harus semangat untuk mewujudkan perubahan di sekolah sendiri sesuai dengan merdeka belajar. Itu semangat sudah merupakan sebuah potensi dari saya sendiri, karena sekarang banyak orang itu menjadi loyo, lemas, tapi kalau nggak ada sebuah motivasi dari luar akan hilang sekali. Terima kasih. Lanjut kepada poin nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya apa ya kita sadari daripada sebuah murid ini. Mungkin Pak saya ini. Menurut saya Pak Dwi, sekolah itu yang merupakan suatu tempat yang sangat ideal sekali untuk membentuk karakter suatu siswa. Karena kita sadar bahwa di Indonesia itu banyak suku, budaya, ras, dan semacamnya, agama, dan segala macamnya. Nah, jadi kalau kita bentuk di sekolah, maka karakter siswa itu akan terbangun yang sama, seperti itu. Jadi tidak banyak terpengaruh dari budaya-budaya lokal, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang benar apa katanya Bapak Sayati, bahwasanya sekolah kita itu sudah merupakan ideal dalam membentuk sebuah karakter gitu ya. Nah, karena hanya sekolah yang dapat membentuk sebuah karakter sesuai dengan budaya lokal, kearifan budaya kita sendiri, daripada di luar sekolah. Kalau di luar sekolah di lingkungan masyarakat kadang-kadang sudah campur baur gitu, budaya dengan asing. Negara kita ini banyak sekali tempat untuk melakukan pendidikan, itu banyak ya, bukan cuma di sekolah, tapi paling tidak kita di sekolah ini harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu merasa, oh saya di sekolah ini sangat senang sekali. Jadi suasananya enak, suasananya bagus. Nah, itu jadi bisa mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat bagus di sekolah. Nah itu sekolah harus bisa seperti itu, bisa membuat suasana yang membuat siswa itu merasa nyaman. Itu. Terima kasih. Berarti yang kedua yaitu sekolah diharapkan menjadi tempat tempat belajar yang sangat menyenangkan bagi siswa kita sendiri. Baiklah, yang kelima yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Nah, jadi warga sekolah ini kita yakin kedepannya itu. Monggo Bapak Agus. Pak Nana, mohon maaf. Untuk berupaya untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Dan yang kedua yaitu mengembangkan potensi murid sesuai dengan nilai guru dan keberpihakan kepada murid. Itu Pak. Terima kasih. Jadi warga sekolah yakin untuk isi dan visi kita. Jadi untuk mengantarkan sesuai dengan visi dan kemudian sekolah kita bisa untuk mengembangkan potensi daripada diri murid sendiri. Baiklah, terima kasih. Untuk yang terakhir kalimat berupaya kita terhadap siswa kita, yaitu kita dari warga sekolah ini paham bahwasanya warga yang ada di sekolah ini inginnya kayak apa, pahamnya kita. Dari bagus
Kita sebagai warga sekolah itu menginginkan harus mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuannya itu ya tidak mudah sebenarnya, melakukan keberhasilan untuk meraih tujuan itu tidak mudah. Maka dari itu kita harus melakukan kolaborasi ya bersama teman sejawat atau bersama warga di sekitar sekolah. Nah, itu harus melakukan kolaborasi supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Ya, terima kasih. Baiklah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwasanya kita ingin sebuah tujuan tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi, baik antar sesama murid atau guru murid atau pelaksana atau stakeholder yang ada di sekolah, bersama guru dan bersama murid dan juga bersama orang tua. Jadi untuk mencapai suatu tujuan kita membutuhkan suatu kolaborasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Baiklah, ini kalimat rumah. Ini ada tambahan dari Bapak Nur Hadi sendiri. Cita-cita untuk murid kita ke depan, saya selaku mitra pimpinan sekolah kita, yang pertama apa keinginan saya inginkan input yang banyak. Input artinya siswa-siswi masuk ke sekolah ini input yang banyak secara kuantitas juga termasuk secara kualitas. Setelah input kita akan proses. Saya menginginkan proses lingkungan belajar yang memadai, yang dilengkapi oleh sarana prasarana pembelajaran yang baik, yang mendukung karakter siswa, sehingga kita bisa mengantarkan siswa lebih aktif, kreatif di dalam kegiatan belajar mengajar yang tentunya ditopang dengan metodologi pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Karena metodologi Bapak Ibu akan mempengaruhi juga terhadap aktif kreativitas dari siswa itu sendiri. Karena memang di Kurmer kita diharapkan adalah sebagai fasilitator, sehingga fokus pembelajaran siswa itu sendiri yang harus aktif. Ini di dalam proses pembelajaran dilansirkan prasarana lingkungan yang memadai, prasarana yang memadai, lingkungan yang presentatif dan bisa membantu kegiatan belajar mengajar, juga lingkungan sekolah yang baik sehingga siswa itu kerasa di sekolah. Ya, di samping lingkungan pembelajaran di dalam kelas yang memadai, juga lingkungan sekolah yang baik, yang sehingga membuat siswa artinya kerasa di sekolah, mereka tidak bolos, tidak meninggalkan KPM yang sedang berlangsung, karena itu harus ditunjang dengan lingkungan, baik lingkungan KPM maupun lingkungan sekolah. Terus cita-cita kita, karena cita-cita kita itu akan tertuang dalam visinya sebenarnya proaktif terhadap siswa. Apa yang akan kita hendaki terhadap siswa? Tentunya banyak di sana. Karena ini belum masuk visinya apa nanti? Kita menginginkan siswa itu yang di samping KPM-nya bagus, dengan KPM yang bagus tentunya output yang baik. Ya, output itu baik ketika proses pembelajaran itu baik. Tentunya outputnya paling tidak yang akan kita rasakan di sekolah, anak itu akan menjadi siswa yang berprestasi, baik secara akademis maupun non akademis. Anak itu, siswa itu bisa berprestasi apabila didukung oleh lingkungan belajar yang baik, lingkungan sekolah yang baik. Lingkungan ini apa tidak cuma berdasarkan prasarana saja, tapi juga guru yang kompetensinya baik, kompetensinya tinggi. Bagaimanapun siswa itu punya IQ yang tinggi, tapi dari Bapak Ibu gurunya selaku pemandu dalam proses pembelajaran kurang begitu aktif, maka tentunya akan juga kurang aktif. Dan nanti output itu berprestasi.
Juga di samping itu juga harus ada tambah dengan ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler inilah juga akan yang membantu siswa dalam prestasi di non akademik. Terus bagaimana dengan lingkungan belajar yang baik? Tentunya akan membuat siswa akan menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti Bapak Ibu memulai pembelajaran dengan sebelumnya kita sapa dengan Assalamualaikum salam muslim, berdoa sebelum pembelajaran dimulai, berdoa ketika pembelajaran sudah selesai, kita ajak siswa-siswi kita untuk sholat duha, sholat zuhur berjamaah dengan relasi mengaji dan lain-lainnya. Banyak hal-hal yang bisa menumbuhkan keimanan kepada siswa, sehingga nantinya siswa itu tidak kebingungan dalam pemikirannya, tapi karena sudah dipandu dengan sinar-sinar nol nilai lebih. Jadi outputnya nanti sampai setelah lulus ini menginginkan siswa kita berprestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang nantinya juga harapan terakhirnya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa diterapkan dalam kehidupannya nanti ketika sudah bergaul dengan masyarakat. Tentunya ini mimpi-mimpi kita. Bagaimana mimpi kita harus terlaksana? Kita tuangkan dalam visi-misi sekolah. Visi-misi sekolah yang kita tuangkan sudah kita tetapkan harus semuanya mendukung. Lingkungan sekolah, komite, stakeholder harus semuanya mendukung sehingga visi-misi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, termasuk dukungan juga yang paling diwajibkan, termasuk dukungan dari murid. Itu harapan kita ke depan. Insya Allah kalau semuanya sudah kompak, saling mendukung, insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah yang baik, yang berprestasi, yang tentunya sekolah yang diidam-idamkan oleh siswa, oleh masyarakat. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Sama Bapak Dolly. Ini ada apa yang saya petik, yaitu dua. Yang pertama, Bapak sekolah ingin menginginkan input yang banyak. Dengan adanya input yang banyak, kita dapat berkolaborasi dengan siswa, kita bisa menyaring siswa, dan juga kita bisa memilih siswa, mana siswa yang berprestasi di dalam sebuah akademik atau non-akademik. Disitulah kita dapat mewujudkan cita-cita anak itu sendiri. Dan yang kedua yaitu hubungan antara stakeholder dengan masyarakat. Jadi intinya bagaimana hubungan ini menjadi hubungan yang baik untuk mencapai sebuah visi sekolah. Baiklah, next. Itu hasil diskusi kalimat utang sudah disimpulkan oleh Bapak KS gitu ya, baru dikas. Itu hasil usulan. Jadi ada dua yang saya tangkap, yaitu inginnya input yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah kerjasama antara stakeholder dengan komite. Dalam hal ini adalah masyarakat, orang tua daripada siswa itu sendiri. Next. Ini adalah visi kita, yaitu visi SMP Negeri 1 Surabaya. Saat Bapak Boyari menjabat di sini, inilah visinya, yaitu unggul dalam prestasi. Prestasi apa? Berlandasan cinta, iman dan takwa. Alhamdulillah program Bapak Boyari bekerja dengan baik. Ini dia, unggul dalam prestasi, yaitu berlandaskan cinta, iman dan takwa. Alhamdulillah sekolah kita sudah diwujudkan dalam bentuk sholat duha berjamaah dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian serta berwawasan lingkungan. Alhamdulillah lingkungan kita memiliki lingkungan yang asri dan nyaman bagi warga sekolah sendiri, tentunya yaitu siswa itu sendiri. Ini visi kita. Kemudian next. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita? Tentunya yang saya tangkap dulu sebelum saya melanjutkan pada pertanyaan ini, bahwasanya visi itu
bisa kita pakai dan juga kita bisa sempurnakan lagi untuk masa depan. Apa redaksi dan misi itu yang kurang untuk mencapai suatu siswa menjadi lebih baik, gitu lah. Jadi di sini pertanyaan yang saya ambil yaitu apakah visi sekolah itu sudah selaras dengan cita-cita kita, cita-cita murid kita? Apakah sudah selaras visi itu? Apakah perlu kita sempurnakan lagi dengan tidak mengubah sebuah kontekstual daripada visi kita? Karena untuk mengubah visi itu kita harus berdiskusi, membangun sebuah opini, dan kita dapat merumuskan sebuah visi dan nantinya kita terapkan di masa depan. Baiklah, kita yang pertama yaitu visi kita sudah selaras atau tidak dari kita sendiri. Mungkin Bapak saya bisa membantu saya. Ini kebetulan Bapak saya ini guru agama, Pak. Jadi ya, visi sekolah kita ya, lalu apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid ini, mungkin masih ada kekurangan ya, belum sempurna, belum 100% sempurna, masih ada kekurangan. Ini mengenai prestasi akademis. Jadi di sekolah kita masih belum bisa bersaing ya dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Jadi kenapa? Ya mungkin karena kita merasa karena sekolah kita ada di pinggiran atau di daerah gunung. Memang sekolah kita di pinggir gunung. Nah, jadi merasa terpinggirkan. Tapi kita tidak tidak akan patah semangat. Kita akan berusaha terus, sampai kita itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah itu. Jadi itu masih sedikit ya tentang akademisnya. Kalau non akademis itu kita bisa bersaing dengan yang ada di kota. Yang non akademik berarti yang ekstra itu ya, ekstra. Ya betul. Nah, untuk prestasi akademik ini memang artinya itu ada dua, kita akademik dengan non akademik. Alhamdulillah untuk prestasi non akademik kita sudah bisa melampauinya. Untuk prestasi akademik katanya Pak Dhani perlu kita mengoptimalkan diri untuk menuju kepada prestasi akademik. Jadi visi ini sudah pas, hanya saja kita yaitu perlu mengoptimalkan siswa, memberikan fasilitas di dalam menuju prestasi akademik, baik prestasi di dalam saintis atau di dalam sebuah karya gitu ya. Seperti prakarya, kemudian seperti IPA, kemudian matematikanya. Itu masukan dari Bapak Dhani. Mungkin ada yang lain, Pak Sayati. Pak Sayati ini adalah guru agama yang berada di depan di dalam mewujudkan siswa berlandaskan kitab iman dan takwa. Betul ini Bapak Ibu. Pertanyaan ini kita fokuskan kepada visi sekolah kita. Visi sekolah kita kan unggul dalam prestasi. Apakah sudah cocok itu dengan keadaan sekolah kita, iklim sekolah kita, keadaan siswa kita, kondisi sekolah kita, kondisi anak didik kita di sekolah ini? Apakah sudah selaras unggul dalam prestasi yang berlandaskan pada intak? Ini apa perlu tetapkan seperti itu, masih ada perubahan? Kalau tetap seperti itu, apa sudah selaras? Sesuai nggak dengan keadaan atau kondisi sekolah kita? Jadi kita fokusnya adalah visi, karena visi itu tidak harus paten. Visi itu tidak harus paten sekian tahun, visi ini harus.
tapi visi itu selalu kita update. Sekitar bisa jadi dirubah paling tidak itu dalam 1 tahun, 1 tahun atau paling tidak jangan sampai di 10 tahun kita rubah, tidak. Mungkin 1 tahun kita evaluasi visi kita, apa masih visi selaras, apa masih perlu ada perubahan, apa ada penambahan, apa ada pengurangan. Itu visi kita. Jadi kalau sudah seperti itu kan juga berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada intak dan berwawasan lingkungan. Jadi untuk memperoleh, untuk menjadikan anak didik kita berprestasi, menurut saya pada saat itu harus berdasarkan pada intak, iman dan bertakwa, sehingga kalau sinar ilahi Rabbi sudah ada di anak-anak, insya Allah akan anak itu tawadu, tidak sombong, tidak insya Allah sebagai kita aman dari bullying, tidak aman grade school nantinya. Jadi tidak ada lagi pembulian di sekolah kita, semuanya akan tercapai kalau berdasarkan iman. Bagaimana agar anak itu berprestasi? Itu ada indikator visi, akan dijabarkan dalam misi. Misi-misi itu apa saja? Misi itu harus menjelaskan atau mendukung pada visi. Sementara ini kita bahas visi. Ya, terus berwawasan lingkungan. Maksudnya berwawasan lingkungan ini baik lingkungan kelas pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, untuk mendukung agar siswa-siswi kita itu berprestasi, berwawasan lingkungan sekolah yang memadai, sarana prasarana yang memadai. Ketika di dalam kelas pembelajaran bagaimana sarananya? Oh, ternyata matematika itu perlu ini. Oh, agama itu perlu media pembelajaran. Ini harus terpenuhi. Oh, ternyata olahraga itu perlu. Kalau pelajaran sepak bola harus punya gawang, harus punya ini, harus disediakan. Jadi lingkungan yang enak sehingga anak itu tidak meraba-raba. Pelajaran basket, bolanya tidak ada, seperti apa bola basket. Nah, ini anak-anak masih meraba-raba. Makanya perlu ada ketersediaan prasarana dan sarana. Lingkungan yang enak, itu tadi di dalam kelas semuanya akan terpenuhi oleh Bapak Ibu guru. Begitu juga didukung dengan lingkungan sekolah. Jadi di kelas ada pembelajaran, maka di lingkungan sekolah itu tidak ada istilahnya mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ketika kelas 1A atau kelas 8A, entah itu 8C, ada pembelajaran, kelas yang lain hura-hura, mungkin ada musik yang begitu mengganggu terhadap sekolah, itu namanya sekolah sudah tidak aman. Dan lingkungan sekolah sudah tidak nyaman. Kita ini alhamdulillah di pinggir gunung, asri, ya, tidak ada gangguan, kecuali mungkin ketika ada sound lewat, cuma itu pun lewat, artinya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar ini. Jadi kalau semuanya sudah mendukung, mari kasih masukan. Boleh nanti di tahun pelajaran 2023, 2024 visi kita itu bisa dirubah kalau memang dibutuhkan, atau bisa ditambah, bisa. Jadi mungkin prestasinya dalam akademiknya, tapi prestasi sudah mencakup akademik dan non akademik. Intak itu sudah termasuk keseluruhan yang hubungannya dengan agama. Mungkin perlu ditambah dengan ipteknya, bisa. Tapi kalau iptek harus ada indikator dan misi harus ada. Apa? Ya mungkin pemfungsian TIK harus lebih maksimal, atau yang selama ini kita membebaskan, membolehkan anak-anak iptek itu harus dimasukkan dalam visi. Harus mendukung dengan seperti itu. Insya Allah kalau lingkungannya sudah mendukung, insya Allah lingkungan baik, lingkungan dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan, insya Allah sudah mendukung. Intak ini selama mendukung, ini sudah ada sekarang berapa dengan sudah berjalan 1 minggu ini tahfidzul Quran. Ini yang baru, sudah 1 minggu ini sudah berjalan tahfidzul Quran. Insya Allah ini nanti akan ada wisuda tahfidzul Quran wisuda di bulan Ramadan yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati. Insya Allah karena kita punya 5, insya Allah sudah ini sudah koordinasi dengan Bapak Kadis. Ini salah satu juga bukti kalau kita ternyata kita itu bisa ini dalam intak. Dan mungkin yang lain-lain
Jadi mari kita fokuskan kepada visi. Visi itu apa sudah jalankan belum? Jadi mari kita bicarakan, kita diskusikan bagaimana visi ini harus jalan. Makanya guru itu harus selalu kompak, karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan selama kita itu masih kompak. Apapun keinginan kita, tapi kita tidak kompak, sulit untuk tercapai. Seberat apapun cita-cita kita, sekuat apapun keinginan kita, tapi kita kompak, kerjasama, bersama-sama bekerja, insya Allah segala sesuatunya kita akan tercapai. Karena kita itu tadi harus kompak semuanya. Jadi yang satu bekerja, yang lain harus juga ikut bekerja, tidak satu bekerja gitu. Jadi insya Allah selama kita kompak, segala sesuatunya kita akan tercapai. Mungkin ini Bapak, mungkin dari pengetahuan kami tentang visi sekolah kita. Kalau tambah ini diskusi, ya tidak ada salahnya untuk visi sekolah kita yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Guru. Ini adalah memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya memang benar visi itu tiap tahun harus diupdate, gitu, harus diupdate memang tiap tahun. Dan juga mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, diskusi ini akan memberikan pencerahan kepada kita visi kita ini selaras apa tidak dengan kondisi siswa pada saat ini. Ini masukan dari Bapak Nurhadi. Dan juga prestasi akademik yang berlandaskan kita alhamdulillah sudah dijalankan oleh Bapak Nurhadi. Di antaranya seperti sholat duha, kemudian sholat berjamaah dulu, dan juga sudah ada program yang sudah berjalan yaitu tahfidzul Quran. Jadi itu adalah sebuah untuk mencapai cita-cita yaitu visi sekolah. Memang benar apa katanya Pak Nurhadi bahwasanya visi kita bisa diupdate tiap tahun sekali. Mungkin ada juga Jumat ya. Ini sudah setiap Jumat, kalau suatu hari sudah kita mulai setiap hari setiap Jumat ada pembacaan dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Saya menginginkan nanti mungkin itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ada istilahnya pembacaan sholat duha dan pembacaan baju Rabiul Hadar atau apa itu istilahnya. Jadi yang melibatkan semua warga sekolah. Entah itu kalau muat bisa di musola, kalau tidak muat nanti bisa di lapangan pagi. Insyaallah rencananya hari Jumat, entah Jumat maghrib atau Jumat pagi, ada lagi ya. Dan itu nanti itu 2 minggu sekali, dan 3 hari ini cita-cita saya salah. Kalau seperti itu saya yakin dengan keberkahan. Saya yakin dengan keberkahan, insya Allah dengan kalau kita lebih mengetahukan diri, tapi tidak mengurangi KBM, insya Allah ya KBM tetap berjalan. Makanya mungkin 1 bulan sekali jam belajar mungkin dikurangi per 10 menitan. Itu kita gunakan untuk mengajar kepada Allah dan untuk kita dan sekolah kita dan anak didik kita biar semuanya tambah berkah. Insya Allah seperti itu. Itu insya Allah akan saya sampaikan pada rapat setiap firman kita jalankan setiap hari Senin selesai pelajaran. Mungkin ini nanti guru PAI karena kita punya 4 akan membuat jadwal rapat pelaksanaan ini. Karena Senin itu biar berkah, kekompakan kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, jadi sekolah kita berkah, anak didik kita berkah, sehingga kita berkah nantinya akan menjadi insan-insan yang sangat dibutuhkan dan berguna bagi masa bangsa. Itu cita-cita ke depan. Terima kasih. Terima kasih dengan memberikan wawasan yang sangat luas sekali dari Bapak Nurhadi sendiri. Jadi ini pertanyaan ke 1-2 sudah bisa terangkum. Sehingga kesimpulannya yaitu yang pertama prestasi akademik yang berlandaskan kita sudah pas dengan visi kita, dan yang kedua visi kita memang perlu diupdate tiap tahun. Kemudian yang ketiga bahwasanya untuk mencapai suatu visi tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah itu sendiri, baik dari stakeholder dan juga siswa itu sendiri. Baik, next. Tadi ini sikap dan perilaku warga sekolah yang berkaitan visi. Tadi sudah
sudah disampaikan oleh Bapak Nur Hari. Kesimpulannya sudah panjang lebar, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya visi itu memang tiap tahun perlu diupdate dan disesuaikan dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Alhamdulillah lingkungan kita sudah asri, nyaman, dan bisa mendukung untuk mewujudkan visi itu sendiri. Sekarang terasa perubahan kita sendiri. Alhamdulillah dari perangkat hari ini kita sudah bisa mencapai suatu visi sekolah itu sendiri. Baiklah, dari diskusi ini alhamdulillah sudah tersampaikan. Saya kembali bersama Bapak Budi selaku moderator. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menemani Pak Alwi ya untuk proses diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Mungkin saya sedikit juga disinggung Bapak Nur Khairi tentang pentingnya kekompakan Bapak Ibu ya. Itu perakaranya. Ya, pentingnya kekompakan ini sama dengan bahasanya kompak, gotong royong, kolaborasi, kerjasama itu sama Bapak Ibu ya. Cuman beda istilah atau bahasa. Jadi kalau kita jalan sendiri-sendiri, cita-cita atau visi ini kan lahir dari Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak didukung, otomatis pincang Bapak Ibu. Kalau pincang pasti larinya nggak bisa cepat ya. Jadi perlunya kerjasama dari Bapak Ibu untuk mendukung visi yang sudah ditetapkan oleh SMPN 1 Logosari. Ya, kalau saya lihat dari visi tadi mungkin coba di visinya. Terus. Nah, ini visinya ya. Ini visinya sudah bagus ya, berprestasi, berlandaskan tingkat dan wawasan lingkungan. Kalau perlu saya tambahkan ya, perlu saya masukkan. Tadi disinggung oleh Pak Nur Hadi sebagai kepala sekolah aktif dan kreatif. Jadi sebenarnya siswa pintar itu kadang kalah sama siswa kreatif Bapak Ibu. Kalau sudah kreatif itu ngikutin zaman. Berprestasi kreatif ini memang mirip-mirip, tapi memang biasanya itu kalau kreatif itu biasanya di atasnya. Jadi apa yang ada di aset kita itu bisa jadi modal besar kalau ada kreativitas. Jadi kalau sudah kreatif, mau zaman berapapun, mau tahun 2050 masih bisa nyangkut loh. Kalau kreatif, berprestasi kan umum, tapi kalau kreatif jarang sekali. Tadi udah disinggung tentang tadi ada bikin bak sampah dari apa misalnya, dari limbah ya sebenarnya. Itu kan salah satu bentuk kreativitas. Itu luar biasa loh. Daya dorongnya luar biasa siswa. Hasilnya, outputnya nanti luar biasa. Jadi siswa nanti berpikir macam-macam. Ya, tidak hanya ini tapi dia otaknya nanti akan berpikir. Itu mungkin masukan dari saya, kreativitas. Jadi itu tidak lekang oleh waktu, oleh zaman juga. Kreatif itu luar biasa. Mungkin itu ya. Terus nyaman, lingkungan yang nyaman. Itu sudah disinggung oleh Bapak Nur Hadi sebagai kepala sekolah. Mungkin itu aja tekanan dari saya. Perlunya kerjasama, kekompakan, gotong royong dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung visi ke depan dari SMPN 1 Tromosari. Terima kasih sudah bersama kami. Saya sebagai pengajar praktik dari Pak kami mengucapkan sangat berapresiasi kepada Bapak Ibu dalam memberikan masukan
pemikiran tentang visi ke depan dari SMPN 1 Kawabesari. Terima kasih Bapak. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ini kita sudah berdiskusi lebih dari 3 jam ya. Jadi sudah 3 jam. Saya tadi datang jam setengah 8 dan mau jam 11. Kira-kira apa Pak hal yang menarik Pak setelah proses pendampingan hari ini menurut Pak Ali? Yang menarik dari proses ini yaitu saat saya menemukan sesuatu di dalam berdiskusi, Bapak. Ini berdiskusi bagaimana kita menerapkan visi kita, dan tadi sudah memiliki sebuah pencerahan dari Bapak KS sendiri, Bapak Nur Hairi, bahwasanya visi itu adalah bisa diupdate setiap tahun sekali. Ini pencerahan bagi saya. Kalau dulunya visi ini selalu monoton di 5 tahun sekali. Nah, sekarang ternyata sudah bisa diupdate 1 tahun sekali. Jadi tercerahkan Pak ya? Ya, sudah tercerahkan. Nah ini yang terakhir ini. Saya ini Pak, apa yang sudah baik? Nah ini dari saya. Apa yang sudah baik dari saya? Apa yang saya harus perbaiki Pak sebagai pengajar praktek dari Pak? Alhamdulillah yang baik dari Bapak Rudi ini adalah motivasi yang kontinu, Pak. Tiap kali memberikan warning kepada teman-teman CGP agar tidak lupa terhadap tugasnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah motivasi dan juga peringatan kepada kami, sehingga kami sebagai CGP-nya dari Bapak Rudi sendiri menyelesaikan tugas itu sesuai dengan deadline yang dibuat oleh pihak atas sana atau BPGP dari LMS itu sendiri. Apa yang perlu saya perbaiki Pak sebagai pengajar Pak? Mungkin yang perlu diperbaiki dari diri jiwa Pak Rudi itu sendiri adalah perlu tambahan sebuah motivasi yang menyenangkan. Dalam artian ya, motivasi, ayo teman-teman, kita sudah sampai pada deadline-nya, tolong jangan sampai lupa ya. Nanti kalau sudah lupa nanti deadline-nya akan ditutup oleh pihak PPGP gitu Pak. Ini adalah perbaikan di dalam sebuah motivasi deadline aja. Gitu ya. Terima kasih Pak Ali sudah kita berbagi dalam pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga sudah berbagi baik, menyebarkan, dan terus yang saya ingatkan nih Pak tentang umpan balik yang di LMS. Kalau nanti di bisa ke guru ya, guru ke 5 guru lewat siswa. Yang lupa untuk menyebarkan kuesioner Pak supaya yang sudah diminta LMS itu, Oke? ya ke 5 guru sama 5 siswa, sama KS juga kayaknya. Ya Pak. Ya terus lembar asesmen mandiri. Iya Pak. Terus di LMS juga ada itu refleksi tertulis kayaknya ada itu. Silakan dipelajari LMS tentang pendampingan individu yang kedua. Ya. Ya, terus jangan lupa tetap semangat Pak Alwi dalam pembelajaran guru penggerak ini. Dan terus semangat, capek boleh ya, putus asa jangan Pak. Siap Pak. Insya Allah tidak akan putus asa selagi ada teman-teman saya yang memberikan support dan juga PP yang memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Alwi pendampingan pada hari ini, pendampingan kedua ini sungguh menyenangkan buat saya. Ada ilmu baru, saya juga ketemu rekan-rekan guru baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.